percaya, nampaknya ada di sepanjang zaman. Sejak kekristenan mula-mula hingga kini, jemaat tidak pernah lepas dari kehadiran guru-guru palsu. Pengajaran-pengajaran guru-guru palsu tersebut menggeser jemaat Tuhan dari pengajaran yang benar, yang sesuai dengan pengajaran para rasul. Dan salah satu topik yang selalu hangat jika membicarakan tentang pengajaran mereka adalah topik mengenai Kristus atau kristologi mereka. Intinya mereka memberikan pengajaran tentang Kristus yang tidak benar. Surat Yudas merupakan salah satu dari kumpulan surat rasuli yang terakhir pada bagian Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Surat ini ditulis untuk memperingatkan para pembacanya supaya waspada terhadap guru-guru palsu yang menyebut dirinya Kristen. Dalam surat yang pendek ini, yang isinya mirip dengan surat Petrus yang kedua, penulis memberi dorongan kepada para pembacanya supaya terus berjuang untuk iman. Surat Petrus yang kedua mempunyai tujuan yang mirip dengan surat Yudas. Kedua surat ini ditulis kepada orang-orang percaya, yang berada di antara orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Seperti surat 2 Petrus, surat Yudas juga tidak menyebutkan suatu nama tempat tertentu. Karena itu, surat Yudas juga dapat dianggap sebagai surat yang ditujukan kepada jemaat Kristen pada umumnya. Penerima surat Yudas disebut sebagai mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Penulis surat Yudas menyebut dirinya sendiri sebagai hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Surat Yudas ditulis kira-kira tahun 90 Masehi. Selain itu tidak ada petunjuk tentang siapa penulis surat ini. Hal ini membuat para ahli mengusulkan beberapa teori tentang siapa sesungguhnya Yudas ini. Berikut ini ada beberapa usulan yang perlu diperhatikan. Yudas ini dianggap sama dengan Yudas saudara Yesus yang disebut dalam kitab-kitab Injil, Matius 13 ayat 55. Yudas ini dianggap sama dengan Rasul Yesus yang bernama Yudas. Namun perlu diperhatikan bahwa penulis surat ini tidak menyebut dirinya sendiri seorang rasul. Kemungkinan lainnya, Rasul Thomas, yang dalam tradisi Syria dikenal sebagai Yudas Thomas, atau Yudas si kembar. Yudas Barnabas, yang disebut dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 22. Yudas anak Yakobus yang menjadi uskup ketiga di Yerusalem. Penulis surat Yudas mencemaskan kehadiran orang-orang fasik yang menyusup ke tengah jemaat. Orang-orang fasik ini berkeyakinan bahwa manusia boleh hidup sesuka hati dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral, karena Tuhan Maha Baik dan selalu mengampuni dosa-dosa manusia. Mereka bahkan menyangkal bahwa Yesus Kristus satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Awalnya Yudas menulis tentang keselamatan kita bersama untuk mendidik pembacanya. Di ayat 3 Yudas menyadari betapa mereka memerlukan pengajaran iman Kristen yang membangun, sebelum ia menyoroti bahaya para guru palsu. Tidak jelas kemana surat Yudas ditujukan. Pemakaian apokrifa Yahudi membuat beberapa pakar menegaskan bahwa surat Yudas ditulis bagi jemaat yang berlatar belakang Yahudi. Namun beberapa data menunjuk pada lokasi Palestina. Menurut ayat 17-18, diduga orang-orang percaya di Antiokhia merupakan penerima surat Yudas ini. Jika Antiokhia yang dituju sebagai penerima surat, itu berarti surat Yudas ditulis bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi. Surat Yudas dipengaruhi oleh pengenalan Yudas terhadap Perjanjian Lama. Tetapi hal ini telah dilawan. Meski bukan karya sastra, namun surat Yudas disusun dengan amat baik. Kegamblangan surat ini juga menunjukkan semangat dari seorang nabi Kristen. Bahasa Yunani surat Yudas tidak mengandung penggalan-penggalan kalimat yang kasar seperti Paulus, kekuatan epigram, seperti Yakobus, atau persuasi oratoris, seperti surat Ibrani. Cara penulis mengakhiri surat dengan doksologi menunjukkan kaitan dengan surat Roma Paulus. Isi pokok surat. Penulis surat Yudas memberi peringatan keras kepada jemaat agar mewaspadai guru-guru dan nabi-nabi palsu yang mencoba menjauhkan mereka dari kebenaran. Dalam suratnya ini, penulis memanfaatkan sejumlah kisah dari Perjanjian Lama, bahkan dua kitab apokrif Yahudi, yaitu Pengangkatan Musa dan Henoh. Sebagian teks surat Yudas dapat ditemukan juga dalam 2 Petrus.